pagi, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ada sesuatu yang berbeda. Kita seakan-akan ada di negeri China, saudara ya. Saya juga hari ini pakai cipau. Waduh ya. Tadi pagi rambut saya di blow juga. Ibu pakai cipau ya. Waduh, sampai nggak tahu jadi apa ini ya. Tapi semua kita beri semangat juga untuk pemain musik, untuk worship leader, mereka semua all out. Kita beri semangat, beri tepuk tangan untuk para penari ya. Puji Tuhan. Sudah yang merayakan Imlek, kita masih nuansa Imlek. Biar saudara menerima kungsi fatsai, kungsi ya. Senti cian kang wan serui, nian nian kuaile sangti cufuni. Amin ya. Itu yang paling penting adalah bagian yang paling akhir. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya menyampaikan satu kebenaran firman, the secrets of abundant living. Rahasia saudara untuk membawa kita memiliki hidup berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya memeriksa kata abundant di dalam Webster Dictionary, memiliki beberapa pengertian yang hampir sama saudara. An overflowing fullness. Satu kepenuhan yang overflow ya, yang meluber, terus menerus meluber. Ample sufficiency. Satu kecukupan yang tapi berlimpah-limpah. Great plenty, banyak, luar biasa ya. Sudah plenty, great like. Profusion artinya juga berlebih-lebih berkelimpahan. Copious supply. Persediaannya terus menerus bisa diperbanyak, bisa dikopi. Super fluty, super alirannya itu super sangat banyak. Dan juga berarti kekayaan. Bapak Ibu Saudara, tentu saja kepenuhan dan kelimpahan yang diperlukan manusia. Bukan hanya berbicara satu sisi, hanya kekayaan, uang saja. Tetapi juga sudah dalam pemahaman sukacita yang berlimpah-limpah. Kalau saudara sukacitanya tidak berlimpah, kita nggak bisa bagi kepada orang lain. Ya, itu sebabnya harus melimpah. Damai sejahtera pun harus melimpah. Kebahagiaannya betul-betul tidak pas-pasan, tapi betul-betul melimpah supaya luber dan bisa dibagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Kedamaian. Semuanya itu saudara dibutuhkan manusia selama hidup di dunia. Tetapi saudara yang terpenting bukan hanya kedamaian, sukacita, kebahagiaan, kekayaan saudara yang kita perlukan semua di dunia. Tetapi ada satu lagi saudara yang super penting adalah kehidupan kekal. Surga setelah kematian. Itu sebabnya hari ini saya ingin membagikan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan dua rahasia untuk kita boleh mengalami terus menerus kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Saudara, kalau sudah bicara rahasia, wah kita merindukan untuk kita bisa melihat penggenapannya terjadi dalam hidup kita semua. Baik yang hadir di sini, baik saudara-saudara yang sedang menyaksikan melalui live streaming di Indonesia maupun di luar Indonesia. Yang pertama mari saudara kita melihat bagaimana rahasia ini sungguh-sungguh saudara sekalian dibuka melalui kebenaran firman Tuhan. Untuk kita boleh memiliki abundant living. Memiliki hidup yang berkelimpahan. Yaitu dengan mempercayai janji Tuhan. Kita yang percaya berkata, amin. Mempercayai janji Tuhan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji yang diberikan oleh Kristus sendiri. Sudah sekalian di ayat A. Yohanes 10 ayat 10 diberikan satu perbandingan. Pencuri yaitu iblis datang hanya untuk mencuri, hanya untuk membunuh dan hanya untuk membinasakan. Walaupun pada awalnya sepertinya iblis dengan segala
pengikut-pengikutnya sepertinya bisa memberi kekayaan, bisa membawa kesembuhan, bisa menunjukkan mujizat. Tetapi saudara, sebetulnya apa yang dilakukan oleh iblis, saudara sekalian, roh yang miskin itu hanya memberikan sesuatu sebagai pengganti. Kekayaan yang diberikan kepada saudara oleh iblis akan diganti saudara oleh kekayaan keturunan saudara. Iblis selalu meminta tumbal, selalu meminta saudara sekalian balas jasa. Itu sebabnya saudara sekalian firman Tuhan berkata bahwa Yesus saja yang datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup dengan segala kelimpahan. Hidup berkelimpahan saudara sekalian dijanjikan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi juga dijanjikan setelah kita meninggalkan dunia ini. Dua janji hidup berkelimpahan ini tidak mungkin bisa saudara sekalian diberikan oleh siapapun. Oleh seorang yang terkaya sekalipun, hidup sesaleh apapun, saudara sekalian tidak mungkin bisa memberikan dua-duanya. Mungkin kerja keras seseorang bisa membawa orang itu kaya, bisa membawa orang itu juga bahagia hanya di dunia. Tetapi untuk hidup kekal setelah meninggalkan dunia ini, tidak seorang pun bisa memperolehnya dengan usahanya sendiri. Itu sebabnya sudah kita melihat di bagian yang pertama, rahasia yang pertama. Dengan mempercayai janji Tuhan. Sudah kita melihat bagaimana firman Tuhan Alkitab menjanjikan hidup tidak kekurangan. Amin saudara. Ini kita melihat satu janji penggenapan yang luar biasa. Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar, menemukan padang rumput." Bapak Ibu Saudara sekalian, kata padang rumput, saudara menggambarkan dibutuhkan oleh domba-domba supaya bisa hidup, supaya bisa kenyang, supaya bisa menjalankan kehidupan keseharian. Di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat 2a. Daud yang sebelum menjadi raja adalah seorang gembala, menceritakan pengalamannya. Sudah sekalian bagaimana sebagai gembala, dia memastikan domba-dombanya tidak kekurangan. Pagi-pagi sekali gembala harus meninggalkan rumahnya, mencari rumput karena domba tidak bisa mencari makan sendiri. Domba juga binatang yang sangat takut dengan air yang sangat deras. Binatang yang lemah dan mudah tersesat, tidak punya alat bela diri. Itu sebabnya sangat bergantung kepada gembala. Daud ingat akan pengalamannya. Itu sebabnya sudah ketika Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Sudah sekalian dia mengenal Allah yang disembahnya sebagai gembala. Ketika dia berkata, "Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku." Amin saudara. Sama kepastiannya ketika dia sebagai gembala memastikan domba-dombanya tidak boleh kekurangan. Walaupun harus mencari tempat yang jauh, meninggalkan rumah. Sudah kalau lihat gembala-gembala di Timur Tengah, saudara, daerah geografis tidak seperti di Indonesia yang penuh dengan rumput kesuburan. Tapi di sana kadang sudah memasuki musim yang kering. Maka gembala-gembala harus keluar dari rumah, meninggalkan rumah, mencari rumput bagi domba-dombanya. Itu sebabnya sudah ada satu kepastian buat domba kalau memiliki gembala yang baik. Dan Daud berkata, "Tuhan adalah gembalaku, tidak mungkin akan kekurangan aku." Amin saudara. Bahkan kata berkelimpahan digambarkan dengan jelas. Ketika sudah sekalian Daud berkata, "Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau." Saudara, domba adalah binatang ternak memamah biak terus mengunyah. Sebelum dia kenyang sekali enggak berhenti-berhenti mengunyah. Kapan saudara domba akan membaringkan dirinya di padang rumput yang hijau?
Hanya ketika dia sudah kenyang sekali, dia baru berbaring. Saudara-saudara sekalian, inilah satu gambaran hidup berkelimpahan yang betul-betul tepat digambarkan oleh sang pemazmur. Itu sebabnya perjalanan Daud dari seorang gembala yang kemudian diangkat Tuhan menjadi raja, sampai kepada usia tuanya, dia melewati satu perjalanan dan melihat kemurahan kasih setia Tuhan. Sehingga di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26, Daud yang sudah tua bersaksi begini, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku melihat orang benar, saudara garis bawahi kata orang benar, ditinggalkan atau anak cucunya minta-minta roti. Setiap hari ia menaruh belas kasihan, memberi pinjaman, anak cucunya menjadi berkat. Amin, saudara. Inilah kesaksian kehidupan Daud sudah memasuki 3 periode. Kehidupan yang remaja sekali, sampai dia dewasa, sampai dia tua. Melalui 3 periode itu dia berkata, tidak pernah aku melihat orang benar. Bukan semua orang Kristen. Karena belum tentu semua orang Kristen hidupnya benar. Nanti ini saya akan bahas pada bagian yang kedua. Tidak pernah aku melihat orang benar. Bukan cuma dirinya, tapi anaknya, cucunya sudah itu berpengaruh. Anak cucunya tidak pernah minta-minta. Jadi kalau hari ini saudara hadir di tempat ini atau sudah menyaksikan melalui live streaming, sudah sedang menghadapi kenyataan hidup sedang minta-minta. Kemana-mana saudara minta pinjaman. Kemana-mana saudara minta belas kasihan. Minta tolong orang kiri kanan, tolong dong, tolong ada receh enggak ya, ada pinjaman enggak ya buat saya. Berarti ada sesuatu yang keliru. Karena sudah itu tidak sesuai dengan janji Allah. Dia menjanjikan hidup yang berkelimpahan dalam pengertian bukan sudah sekalian sampai waduh hanya dinilai secara materi. Tetapi sudah sekalian ini janji mengatakan tidak meminta-minta. Hidupnya tidak seperti pengemis, tidak seperti gelandangan. Tetapi saudara sekalian sebagai pemberi. Amin. Itu sebabnya firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi. Orang yang diberkati adalah orang yang memberi. Saudara-saudara sekalian, orang yang diberkati bukan orang kaya loh. Karena ada orang kaya medit saudara ya. Tapi orang yang diberkati terlebih berkat adalah orang yang memberi. Itu sebabnya Bapak Ibu kita melihat inilah janji kelimpahan yang pertama yang Tuhan berikan. Yang kedua menjanjikan perlindungan. Di dalam Yohanes 10 ayat 7, maka kata Yesus sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Kalau tadi gambaran pintu ke padang rumput. Kalau ini sudah sekalian pintu ke domba-domba. Apa artinya? Ini menggambarkan sudah sekalian perlindungan. Pintu ke domba menunjukkan perlindungan dari segala musuh. Yohanes 10 ayat 12 firman Tuhan berkata sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri ketika mereka melihat serigala binatang buas datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Gembala yang baik adalah pintu ke domba-domba. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, saudara pasti akan dibawa ke Bethlehem. Disitulah Daud saudara pada masa mudanya menggembalakan domba. Disitulah saudara padang rumput. Dan di mana saudara domba-domba tidur? Di dalam goa. Bapak Ibu saudara goanya sampai sekarang masih di-preserve. Masih dilestarikan, membuktikan. Itulah tempat domba-domba tertidur. Saudara kalau kita membaca bagaimana malaikat membawa berita sukacita. Hari ini telah lahir Yesus Kristus Juru Selamat. Itu juga terjadi di Bethlehem.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah domba-dombanya sedang di padang? Tidak. Dombanya ada di dalam goa. Goa gembalanya di mana sudah sampai bisa melihat kehadiran malaikat? Gembalanya menjadi pintu. Akulah pintu ke domba-domba. Jadi sudah kalau ini adalah goa, maka dombanya ada di bagian belakang. Tertidur di situ. Hangat saudara. Goa itu didesain sedemikian rupa oleh Allah. Kalau musim panas menjadi sejuk. Kalau musim dingin menjadi hangat. Jadi domba-domba ada di situ. Di mana gembala tidur? Saudara, gembalanya tidur di pintu. Di pintu goa. Ini menjanjikan perlindungan. Itu sebabnya jika malam hari ada serigala datang, maka sudah tidak langsung ketemu dengan domba. Beda sekali dengan saudara kalau punya anjing ya. Masa anjing tidur di dalam? Anjing tidur di mana sudah? Tidur di depan. Dia yang harus hadapi penjahat atau pencuri. Saudara di mana? Di dalam. Tapi saudara, domba ini beda. Domba tidur di dalam karena gak punya alat bela diri. Nggak bisa jenggong juga, nggak bisa nggak bisa apa-apa. Jadi sudah gembala yang baik, sudah di sini luar biasa. Yesus menjadi pintu ke domba-domba. Itulah saudara janji perlindungan dari segala musuh. Di dalam Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14. Janji ini lebih dekat lagi sudah diberikan untuk orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Mungkin bisa diubah itu mengutipnya ayat yang keempat ya, ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Amin saudara. Kalau saudara domba yang benar-benar setia, kita mengenal siapa gembala kita. Hatinya melekat, nempel saudara. Itu sebabnya dia menjanjikan perlindungan. Aku akan membentenginya, dia mengenal namaku. Bapak Ibu Saudara, seringkali jika ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup tidak sesuai dengan keinginan kita, kita ngomel. Tetapi kalau kita percaya, saudara mengawali segala suatu aktivitas hidup saudara, day by day with Jesus. Saudara mau pergi ke kantor, sudah berdoa dulu. Saudara mau pergi ke sekolah, kuliah, saudara mau pergi ke pasar, antar anak, berdoa, biasakan. Sini orang tua yang punya baby, punya anak sekolah, anak remaja, berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan berjalan di depan kita. Amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum mama saya meninggal dunia pada usia 88 tahun. Saya bangga saudara punya seorang ibu yang sederhana, ibu yang cinta Tuhan. Dan sepanjang umur hidupnya saya merasa bahwa tidak ada kesukaan yang lain. Hobinya cuma satu, ibadah ke gereja. Senang sekali ke gereja. Baru pulang gereja, saya dulu nggak tinggal di lantai 4, dulu tinggal di rumah di Prapen. Baru nganter pulang sudah bilang, kapan ke gereja lagi? Aduh ma, ini baru pulang 2 kali ibadah sudah minta gereja lagi. Ya, itu hobi. Dia nggak hobi ke mall, dia enggak sudah. Terus ibadah. Dalam usianya sudah sekalian yang sudah sepuh, sekalipun mama saya tidak pernah masuk rumah sakit. Ya, ini tergolong langka ya. Masa umur segitu enggak pernah saudara dirawat di rumah sakit apa, enggak pernah. Nah, pada saat sudah sekalian waktu sebelum mama saya meninggal dunia ini tidak ada gejala-gejala dia sakit berat, enggak ada. Ya, cuma batuk, pilek, penyakit orang tua biasa. Saya dan Bapak pergi ke Singapura karena ada salah satu jemaat sudah menikah anaknya di Singapura. Nah, sudah karena saya melihat waktu itu juga pas saya cek di komputer bagaimana saya mau melanjutkan dari Singapura itu mau ke China.
Ya, saya lihat waduh tiketnya murah nih kalau dari Singapura. Jadi saya sudah hubungi, saya sudah persiapkan semuanya sudah dari Surabaya, udah pasti. Saya dan Bapak setelah pernikahan anak jemaat, Bapak memberkati pernikahan, kami mau lanjut pergi ke China selama beberapa hari. Tapi sudah sekalian setelah sampai di Singapura saya sempat ngurus juga untuk keberangkatan, mau bayar dan sebagainya. Saya mendapatkan satu berita yang mengecewakan saya pada waktu itu. Bahwa nama saya dan suami tidak ada. Nggak bisa pergi. Dengan segala macam cara nggak bisa. Kecewa sudah ya karena rasanya udah punya planning. Tapi kok nggak berangkat. Tapi ya sudah suami saya bilang udahlah nggak bisa ya nanti lagi. Saya ya udahlah, tapi saya pikir aduh kok eman ini mestinya begini, kita udah bawa koper, udah siap berangkat, nggak jadi. Jadi sudah sekalian udah akhirnya setelah pernikahan, pemberkatan nikah selesai, kami pulang ke Indonesia, sudah ada di Changi Airport. Nah disitulah pada waktu sedang menanti, sudah di imigrasi, suami saya ditelepon dari Indonesia, dari Surabaya. Mama mertua saya yang telepon karena rumahnya berdekatan dengan saya. Rupanya itulah berita duka cita. Ya, tidak langsung telepon saya, mungkin takut saya sedih atau apa. Jadi suami saya deketin saya pelan-pelan, dia bisik, Nes, saya pikir ada apa ini ya, kenapa ini kayak orang pacaran aja ya. Nes, ya ada apaan? Jangan sedih ya, enggak ada apa ini. Enggak sedih, udah enggak pergi juga enggak apa-apa. Bukan itu, bukan, dia bilang. Mama dipanggil Tuhan, waduh sedih sudah langsung nangis sudah. Ya. Wah saya rasa kehilangan. Tetapi saudara-saudara sekalian di satu sisi saya mengucap syukur. Coba kalau saya pergi ke China, saya mungkin lagi di pesawat. Betul nggak saudara? Ya, besoknya mungkin saudara saya mencoba pulang, tidak semudah kalau saya sekarang benar-benar pulang. Bapak ibu saudara sekalian saya percaya. Setiap kali kita melakukan segala sesuatu mengawali dengan doa. Jika ada sesuatu yang di luar rencana dan kehendak Tuhan, Tuhan bisa pakai keadaan, Tuhan bisa pakai situasi, Tuhan bisa pakai apapun saudara untuk boleh menghalang-halangi perjalanan kita demi kebaikan kita. Amin. Itu pagar benteng perlindungan hidup kita. Saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai pekerja, apapun. Saudara di sini anak-anak muda yang masih pacaran. Beranikah saudara berdoa, Tuhan. Kalau ini sungguh rencana Tuhan, buka jalan lebar. Orang tua setuju, semua setuju, ini kalau yang pasangan hidup ya. Kalau saudara bisnis sudah harus berani berkata, Tuhan kalau ini dari Tuhan, buka jalan. Istri juga setuju, semua Tuhan jalan terbuka. Tapi kalau bukan dari Tuhan, Tuhan tolong tutup. Jalannya rapat-rapat. Amin saudara. Dengan demikian Tuhan diberikan otoritas kekuasaan penuh. Untuk sungguh-sungguh membuka jalan atau menutup jalan bagi kita. Disitulah sudah kita akan melihat perlindungannya yang ajaib sungguh nyata atas hidup kita. Yang ketiga kita melihat saudara dia bukan hanya menjanjikan hidup tidak kekurangan secara jasmani, secara saudara sekalian kelimpahan dalam arti hurufiah. Dia juga menjanjikan perlindungan, menjanjikan pagar benteng yang kuat. Dia menjanjikan saudara sekalian masa depan yang penuh pengharapan. Tetapi yang ketiga inilah yang terpenting. Dia menjanjikan hidup yang kekal. Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan nyawanya. Yohanes 10 ayat 11 firman Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kata good shepherd mengartikan bahwa ada gembala yang tidak baik. Ada gembala upahan yang hanya memikirkan susu domba, bulu domba, atau daging domba, atau upah dari dia menggembalakan. Itu upahan. Terbukti apa ketika masalah datang, firman Tuhan berkata gembala upahan akan lari. Saudara saya mau mengaplikasikan gembala yang baik. Bukan hanya bicara hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Tapi orang tua. Apakah Bapak Ibu menjadi gembala yang baik
bagi anak-anak saudara? Apakah orang tua menjadi pintu yang membawa anak-anak mendapati padang rumput yang hijau? Apakah orang tua betul-betul menjadi pintu kepada domba-domba anak-anak saudara? Memastikan anak-anak saudara terlindung dari hal-hal yang jahat. Dari tipu daya iblis, tipu daya dunia. Dari saudara sekalian hawa nafsu. Bagaimana godaan-godaan sudah melalui sosial media jika tidak hati-hati bisa menghancurkan kehidupan masa depan anak-anak kita. Apakah orang tua sudah menjadi gembala yang baik, yang rela berkorban, memberikan nyawanya bagi domba-domba, bagi anak-anak, atau cuma meres anak, ya karena ada orang tua suka mengintimidasi, suka mengancam anak juga, suka sudah sekalian betul-betul membuat keluarga yang muda yang baru ini menjadi kacau. Dia minta lebih dulu diprioritaskan. Gembala yang baik berbicara orang tua yang takut Tuhan. Gembala yang baik juga berbicara pemimpin-pemimpin di dalam perusahaan. Saudara-saudara sekalian manajer-manajer, orang-orang yang juga melayani. Apakah sudah menjadi gembala yang baik? Yang boleh betul-betul memastikan orang-orang yang kita pimpin, anak-anak yang kita besarkan, hidupnya tidak kekurangan. Hidupnya menerima perlindungan dan yang terpenting, menerima keselamatan. Kehidupan yang kekal. Hidup berkelimpahan bukan hanya kaya. Tapi saudara, walaupun anak sudah sekolah di luar negeri, berhasil bisa bikin pabrik, apakah sudah menerima Yesus? Dan menerima hidup yang kekal? Hanya Yesus yang dapat memberi kehidupan yang kekal. Saudara-saudara sekalian, kalau tadi dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Yesus datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Cukup banyak yang menafsirkan hidup berkelimpahan hanya sisi hurufiah, jasmani, kaya, hanya itu aja. Padahal kalau kita membaca konteksnya. Mari kita lihat dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Inilah abundant living. Saudara sekalian yang dijanjikan Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini atau oleh siapapun. Firman Tuhan sekali lagi berkata, aku berikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sudah berapa banyak orang tua khususnya di dalam budaya timur, budaya Indonesia. Merasa berhasil kalau dia bisa mewariskan harta, bisa mengawinkan anak dengan pesta yang meriah, bisa membelikan rumah, mempersiapkan pekerjaan dan sebagainya. Tetapi hari ini saya ingin membuat Bapak Ibu Saudara berpikir beda dari itu. Saya membaca saudara beberapa konglomerat yang hebat. Yang tidak ingin mewariskan hartanya pada anak-anaknya. Bukan karena mereka benci dan medit, tapi justru karena mereka mengasihi anak-anak dengan cara yang benar. Saudara, pengusaha yang pertama adalah Warren Buffett. Investor dan dermawan kaya raya ini berjanji akan menyumbangkan 99% dari kekayaannya dalam keadaan hidup ataupun setelah meninggal. Apa alasannya dia berkata, saya ingin memberi anak-anak saya bagian yang cukup agar mereka merasa bisa melakukan apapun. Saya tidak akan memberikan terlalu banyak karena dapat membuat mereka tidak bisa melakukan apapun. Benar sekali. Saudara sekalian, kekayaan yang berlimpah-limpah yang diwariskan orang tua seringkali justru mematikan anak-anak dan keturunan saudara. Berapa banyak anak orang kaya nggak ada kerjanya, cuma berfoya-foya saja. Apa yang dilakukan oleh Warren Buffett mungkin saudara perlu pertimbangkan. Saudara sekalian, pendiri eBay Pierre Omidyar, pengusaha pendiri eBay ini menjadi miliarder saat berusia 31 tahun. Dia menandatangani giving pledge
komitmen para konglomerat dunia untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaannya. Dia dan istrinya Pam merupakan penyumbang swasta terbesar dan menentang industri perdagangan manusia. Dia tidak, saudara sekalian, memberikan warisannya kepada ketiga anaknya. Hanya menyekolahkan dan memberikan mereka untuk bisa hidup seperti mereka mengawalinya dari muda. Saya juga membaca, saudara sekalian, Bill Gates, pendiri dari Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia. Dia tidak akan mewariskan apapun. Ya, kalau tadi Warren Buffett masih lumayan 1% ya. Dia tidak akan mewariskan apapun kepada ketiga anaknya. Saya yakin, kata Bill Gates, memberikan harta pada anak saya bukan ide yang bagus. Baik untuk mereka maupun dalam pandangan masyarakat. Asetnya saat ini mencapai 37 miliar US dollar. Bapak Ibu Saudara sekalian, luar biasa. Semoga di sini ada anak-anak orang kaya tidak menyesal. Waduh, gara-gara Bu Agnes orang tua nggak mau kasih warisan. Tunggu dulu. Aktor Jackie Chan, ya, Chen Lung, ini aktor laga. Dia mengumumkan akan menyumbangkan setengah dari kekayaannya pada tahun 2011. Setengahnya, luar biasa loh saudara, bukan Kristen. Saudara, firman Tuhan jelas-jelas berkata, bawalah persembahan persepuluhan aja, wah ngelepol. Ya, ini 50% dari kekayaannya, ya, dia berikan saudara. Dan saudara, apa yang dilakukannya? Chan mengaku tidak berencana mewariskan sedikit pun hartanya pada anak laki-lakinya JC. Sedikit pun. Lalu kenapa saudara dia mengambil keputusan? Dia berkata begini, kalau dia mampu, dia bisa menghasilkan uang sendiri. Kalau dia tidak mampu, maka dia hanya akan buang-buang uang saja. Benar juga. Kalau dia memang mampu, ya carilah duit sendiri. Aku kan sudah sekolahin kamu. Kalau kamu nggak mampu, berarti kalau aku kasih uang, uang itu hanya untuk dibuang-buang saja. Ya, masih ada juga konglomerat lain, saya kira cukup. Tetapi saudara, prinsip di sini kita melihat bahwa hidup berkelimpahan tidak semata-mata diukur oleh uang. Bahkan saudara, orang-orang yang super kaya konglomerat menyadari bahwa terlalu saudara menyediakan uang yang berlimpah. Justru mematikan aspirasi, mematikan kreativitas, mematikan kerja keras dan upaya. Saudara sekalian, sekarang kita melihat pada bagian yang kedua. Kalau tadi adalah dengan mempercayai janji Tuhan. Maka rahasia yang kedua, seorang mengalami saudara abundant living dalam pengertian hidup selama di dunia ini maupun setelah meninggalkan dunia ini. Maka rahasia yang kedua adalah menjalankan hidup dengan benar. Amin. Ya, ini tidak otomatis karena saudara Kristen, karena saudara anggota gereja, saudara otomatis terima abundant living. No. Menjalankan hidup dengan benar. Mazmur pasal 119 ayat 57, saudara, firman Tuhan berbunyi demikian, bagianku ialah Tuhan. Bagianku bukan mana warisanku. Enggak nuntut terus. Bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Luar biasa. Inilah bagian kita saudara. Tuhan, aku berjanji berpegang pada firman-firman-Mu. Saya ingin membagikan saudara menjalankan hidup dengan benar. Seperti sebuah roda yang memiliki 4 sisi. 4 sisi itu harus seimbang. Kalau saudara tidak seimbang, satu roda lebih besar ke kanan, saya nggak akan bisa jalan. Atau satu roda lebih besar ke kiri, juga nggak akan bisa jalan. Tetapi 4 sisinya harus seimbang. Yang pertama, saudara sekalian, yaitu hidup benar dalam hal keuangan. Amin. Ya, mari kita melihat Markus 12 ayat yang ke-17.
Markus pasal 12 ayat yang ke-17. Inilah jawaban Tuhan Yesus yang penuh hikmat, yang luar biasa. Ketika saudara sekalian dijebak dengan pertanyaan oleh orang-orang Farisi, saudara sekalian oleh orang Herodian menanyakan ya, apakah harus membayar pajak. Lalu Yesus menjawab di Markus 12 ayat 17. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Hidup benar dalam hal keuangan. Saudara mungkin lebih mudah hidup benar. Tidak berzina, tidak mau merokok, mabok, mungkin lebih mudah. Tapi hidup benar dalam keuangan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesus mengajar benar-benar dengan sangat tegas. Bayarlah kepada negara apa yang harus dibayarkan. Khususnya saudara untuk konteks Indonesia, saya kira sangat sulit. Bahkan seorang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apakah membayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah? Saya berdoa kiranya ayat-ayat yang saya bacakan ini mengusik hati saudara. Sehingga saudara melakukan satu keputusan yang benar. Markus 12 ayat 17. Bayarlah kepada Kaisar. Apa yang memang wajib kita bayar kepada Kaisar. Mengapa? Sebab pemerintah adalah alat Tuhan. Roma 13 ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara lihat ini konteksnya apa ini? Saudara konteks, saudara baca terus di bawah. Konteksnya bicara pajak. Saya kemarin baca, waduh luar biasa ini, enggak kebetulan. Roma 13 ayat 6, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Pelayan Allah yang dimaksudkan bukan maksudnya asir-asir, bukan. Tapi Tuhan memandang pemerintah itu adalah pelayan-pelayan Allah. Ayat 7, bayarlah kepada semua orang. Apa yang harus kamu bayar? Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Jadi saudara beli barang mewah harus bayar cukai. Kita suka slip kalau bisa enggak bayar. Atau kecil aja. Nah ini firmannya. Pajak kalau bisa ditilep. Kalau bisa pembukuannya 2. Pembukuan keluar, pembukuan ke dalam. Wah. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata kalau saudara itu salah, saudara takut. Tukang pajak datang, tukang pajak. Waduh jantung hampir berhenti. Ya, saudara lebih takut mendengar tukang pajak daripada dokter. Dokter gampang, dokter pinter-pinter. Pajak, waduh sudah langsung jantungnya kumat. Tapi firman Tuhan berkata saudara kalau tidak salah, saya nggak usah takut. Saya merindukan benar-benar saudara ini seperti satu mimpi. Tapi saya merindukan jemaat Happy Family Center, pengusaha-pengusaha, pelayan-pelayan Tuhan, pedagang-pedagang, mahasiswa-mahasiswi, saudara karyawan, bayar pajak sesuai dengan peraturan pemerintah. Amin. Tuh kan, amin. Amin. Aduh, menyesal hari ini saya dengar ini. Kenapa sih saudara? Karena ada orang berkata, Bu kalau saya bayar pajak percuma, digunainnya nggak benar begini. Loh itu urusannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah firman Tuhan berkata bayarlah pajak jika pemerintahnya hidup benar? Nggak ada. Itu sama dengan hormatilah orang tuamu supaya panjang umur dan bahagia. Tidak ada disebut hormatilah orang tuamu yang baik-baik, yang genah, yang nggak genah nggak usah dihormati. Ada? Nggak ada. Ayat itu juga sama derajatnya dengan firman Tuhan berkata, hai istri
tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Tidak ada disebut, hai istri, tunduklah kepada suamimu yang pintar cari duit. Tunduklah kepada suamimu yang keras. Kalau suamimu lembek nggak usah tunduk, tanduk aja. Nggak ada. Jadi saudara jangan pelintir-pelintir ayat. Ya. Kalau nggak bisa bilang Tuhan tolong saya mau tapi saya masih belum bisa. Saya merindukan saudara ini adalah satu mimpi. Ya. Tapi bukan menjadi satu hal yang mustahil. Anak-anak Tuhan bayar pajak, bayangin sudah dengan benar. Bangsa kita juga doakan pemerintah mengelolanya dengan benar. Begitu banyak saudara kemiskinan yang bisa dipotong. Pendidikan, sarana-sarana Indonesia mungkin bisa punya MRT lu saudara. Kalau saudara bayar pajak benar. Saudara lihat negara Singapura, kenapa saudara? Mereka pembayar pajak. Sedikit salah denda. Singapore is a fine country. Ya, punya konotasi dua. Negara yang bagus, fine, baik. Fine satunya negara tukang denda. Ya, bahasa Inggrisnya kan sama. Salah sedikit denda, apa denda. Tapi semua dikelola dengan baik. Sehingga fasilitas, sarana, kebersihan, pendidikan, semuanya saudara untuk masyarakat. Saya bermimpi. Supaya ini menjadi kenyataan. Bayar apa yang kita harus bayar kepada negara. Amin saudara. Bayar juga apa yang dikatakan kepada Allah, apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Ini Yesus bicara dua ini. Kalau saudara tidak bisa tunduk kepada yang kelihatan, firman Tuhan jelas berkata, kamu gak mungkin bisa taat kepada yang tidak kelihatan. Kalau bayar pajak aja saudara juga kong kali kong, tilep-tilep. Bagaimana saudara bisa taat kepada Allah 100%? Sulit sekali. Bayarlah kepada Allah juga apa yang wajib kita berikan kepada Allah. Maleakhi pasal 3 ayat 8 sampai 10. Semoga hari ini saudara beribadah tidak menyesal. Ya. Aduh Bu Agnes kalau udah bicara ini pedas. Enggak, sudah enggak pedas, firmannya biasa aja kok ya. Saya mau kasih penikmat sedikit. Mazmur 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, ini yang diajak bicara ini imam-imam, orang-orang Israel, pelayan-pelayan sudah baca di Maleakhi. Ya Tuhan sedih sekali karena imam-imam ini kasih korban yang dombanya yang pincang-pincang, yang jelek-jelek, kasih persembahan buat Tuhan. Sementara untuk dirinya sendiri, waduh yang gemuk-gemuk. Bapak Ibu, mari kita belajar mengevaluasi diri kita. Sebelum kita terus berdoa, Tuhan berkati saya mau hidup diberi kelimpahan, diberi perlindungan. Apakah kita sudah hidup benar dalam hal keuangan? Apakah kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Dengan cara bagaimana kami menipu Engkau? Tuhan berkata mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kamu telah kena kutuk. Tapi kamu masih saja menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan. Tidak ngepres, ada persediaan. Ada kelimpahan di rumah Tuhan. Bawalah persepuluhan ke dalam perbendaharaan. Lalu disebut itu supaya ada persediaan di rumahku. Berarti rumah perbendaharaan bicara rumah Tuhan. Dan ujilah aku, kata firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Oh ya Bu, saya sudah bayar kok persepuluhan. Saya bagi 10%, 2% saya kasih hamba Tuhan, saya kasih desa, saya kasih sekolah Alkitab, saya kasih juga orang-orang yang sakit. Oh ya, saudara firman Tuhan berkata ada persepuluhan dan ada persembahan khusus. Coba kita lihat apa yang disampaikan Yesus. Kalau saudara bicara, oh Bu persepuluhan persembahan khusus itu hanya perjanjian lama. Itu Taurat.
Coba kita lihat bagaimana pendapat Yesus. Mari kita membaca Matius pasal 23 ayat 23. Celakalah kamu. Wah, mulai dengan mengutuk. Hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Orang Yahudi ini taat persepuluhan, kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, kasihan sama orang susah, orang miskin, janda yang perlu ditolong, dan kesetiaan. Lalu Yesus sudah, ini prinsip Yesus, yang satu harus dilakukan apa? Dia sedang bicara, kamu kasih persepuluhan. Yang satu harus dilakukan. Yang lainnya yaitu belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Jangan diabaikan. Berarti ini dua hal yang berbeda. Kita membawa seluruh persembahan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Supaya ada persediaan, ada kelimpahan. Tapi jika kita membawa persembahan khusus. Sudah tergerak, ada orang sakit, ada orang yang papa, ada misi-misi dan sebagainya. Apakah kita sudah bersikap benar? Bersikap benar kepada negara, bersikap benar kepada Allah. Ketiga adalah bersikap benar sebagai bawahan dan bersikap benar sebagai atasan. Saya mau dua-dua. Tidak cuma bawahan menuntut atasan. Atasan jangan medit. Kalau bisa naik terus gajinya. Tapi bagaimana dengan bawahan? Firman Tuhan berkata di dalam Kolose 3 ayat 22 ayat 23. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ya, kalau sampai ada pegawai disuruh majikannya enggak mau, waduh. Terus minta naik gaji, bingung ini sudah. Haknya dia minta, kewajiban tidak mau lakukan. Peraturan dia nggak mau jalankan, tapi dia mau keinginannya. Ini firmannya. Hamba-hamba taati Tuhanmu yang di dunia ini. Bukan cuma karena ada majikannya, waduh rajin nggak ada majikan. Ya santai-santai mau selesai mau enggak, kan yang untung dia. Mau sepeda motornya terjual, mobil ini kalau di showroomnya. Kalau sudah buka toko, mau kejual, mau enggak. Ya aku kan cuma orang gajian. Nah ini bukan hamba yang baik. Saudara berarti tidak hidup benar dalam pekerjaan. Sebagai bawahan, sebagai orang-orang yang punya atasan. Sudah harus menjalankan prinsip bekerja. Apapun juga yang saya lakukan, saya melakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan. Amin. Bukan karena dilihat majikan. Tetapi sudah di sisi yang lain Tuhan juga memberikan peraturan sudah hidup yang benar sebagai majikan. Hai Tuhan berlakulah adil. Adil. Adil itu bukan naik satu naik semua. Belum tentu. Adil adalah siapa yang berprestasi. Itulah yang gak berprestasi. Kalau perlu ya gak usah naik-naik. Mestinya lu sudah. Ya. Berlakulah adil. Jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Hidup benar dalam hal keuangan. Kepada pemerintah yang kelihatan. Kepada Allah yang tidak kelihatan. Kepada orang di atas kita di tengah pekerjaan bawahan. Dan juga kepada masyarakat. Berbelas kasihan kepada orang miskin. Ada sudah. Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan. Yang akan membalas perbuatannya itu. Amin. Saudara hidup benar dalam keuangan 4 sisi. Ada orang sudah benar-benar persepuluhan, benar enggak salah. Tapi pajaknya belum benar. Saudara pajaknya benar, persepuluhannya benar. Tetapi saudara mungkin tidak menolong orang-orang di bawah kita. Atau saudara dia menekan pegawai-pegawainya. Atau kalau dia bawahan dia tidak respect, dia tidak nurut, dia tidak melakukan dengan segenap hati. 4 ini adalah saudara sekalian rambu-rambu.
hidup benar dalam keuangan. Bayar apa yang harus kita bayar kepada pemerintah sesuai peraturan, tidak tilep-tilep. Satu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan semuanya. Buat apa sih saudara tilep-tilep? Wong nanti mati tuh lu, gak ada satu peser kekayaan kita gak bisa bawa. Nanti sudah ketemu Tuhan, Tuhan bilang kamu gak dengar itu. Agnes Maria khotbah, kenapa tetap gak bayar pajak benar? Udah telat saudara. Sulit sekali kita mempertanggungjawabkan. Ini adalah waktu-waktu akhir. Benar saudara. Benahi apa yang belum benar. Ketika kita menerima firman, biarlah kita memberikan hati yang lembut. Amin saudara. Yang kedua, hidup benar dalam keluarga. Saudara benar dalam keuangan tapi gak benar dalam keluarga, saudara tidak akan menikmati hidup yang disebut berkelimpahan. Hidup bahagia dalam keluarga dijanjikan. Mazmur 128 ayat 1 firman Tuhan berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Amin. Hidup keluarga adalah hubungan suami istri. Orang tua dengan anak. Mertua dengan menantu. Saudara kandung satu dengan yang lain akur atau tidak. Ini sinien loh. Ya, ada di antara saudara yang biasanya datang ke orang tua atau mertua. Cuma gara-gara lagi mangkel, aku gak mau datang. Biar dia tahu aku lagi sebel. Waduh jangan. Ya, sinien kuaile. Wah, tahun baru penuh sukacita. Saya merasa ada tradisi-tradisi yang kita boleh pertahankan. Sejauh itu sesuai firman Tuhan. Ketika saudara tahun baru datang kepada orang tua, makan bersama-sama. Saudara alangkah indahnya jika saudara hidup bersama di dalam kerukunan. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Amin. Ya, saya kalau sudah sinien, dulu kalau ada papa mama saya sesibuk apapun, pasti ketemu satu keluarga. Orang tua itu perekat yang luar biasa. Begitu papa mama udah gak ada, ya udah telepon, tapi mesti telepon. Dari koko, cici, semuanya karena saya paling kecil, saya yang harus mulai dulu kan. Ya, walaupun saya jadi hamba Tuhan, gak bilang, oh ini yang paling kecil udah jadi hamba Tuhan. Ya enggak, tetap saudara urutannya di keluarga saya paling buncit nomor 7. Jadi saya harus telepon, cici saya yang pertama kan sudah dipanggil Tuhan. Cici nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, teleponin semua. Ya, keponakannya berapa, angpauin semua. Ya dulu giliran saya paling kecil paling banyak dapat angpau. Sekarang udah kawin, waduh ya bagi-bagi juga. Ya itulah hidup menabur menuai kan. Ya. Jadi saudara sekalian hubungan di tengah keluarga, suami istri, orang tua, anak, mertua, menantu, hubungan dengan saudara-saudara kandung, ipar-ipar. Saya yakin kalau kita saudara menjalankan dengan meneladani Kristus. Apa sih meneladani Kristus? Coba kita baca Filipi pasal 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara sekalian, hidup bahagia dalam keluarga. Jika meneladani Kristus, saya yakin pasti bahagia. Saya simpulkan meneladani Kristus itu apa? Tidak egois. Satu hal saya melihat yang terutama hari-hari ini yang bisa menghancurkan keluarga adalah egois. Orang yang egois akan berkata, saya benar, kamu salah. Kamu salah, saya selalu benar. Kalau selalu saudara menerapkan itu dalam keluarga, waduh, salah satu pasti tertekan. Tapi masih lumayan masih bisa bertahan. Karena ada yang tidak egois. Meneladani Kristus tidak sombong. Tadi dikatakan
Saudara, dikatakan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain. Hendaklah dengan rendah hati. Aduh, kalau dalam keluarga sombong, suami berkata, kamu kalau gak ada saya gak bisa hidup, kamu bisa apa? Gak bisa apa-apa. Aduh, sama istri berkata kepada suami, kamu bisa apa? Semua saya, yang kerja saya, yang ngurus anak saya, rumah tangga saya, kamu apa? Wah, ini sudah kesombongan. Kalau masuk dalam rumah tangga akan ada ketidakbahagiaan. Meneladani Kristus adalah rela mengampuni. Tidak ada dosa yang terlalu besar yang Tuhan Yesus tidak bisa dan tidak mau ampuni. Amin. Hari ini sudah kita merayakan Imlek, Sinyen. Saudara, kalau ada benci, percuma baju baru, percuma bau saudara. Yang penting adalah hati baru. Amin. Hati yang penuh kasih. Kita sudah masuk tahun baru. Ini sudah 2015. Jangan kesalahan tahun lalu dibawa terus. Jangan, ampuni. Lepaskan pengampunan. Dan meneladani Kristus juga selalu berbuat baik. Amin. Seorang istri akan berbuat baik sepanjang umur hidupnya. Waduh, ini ayat sangat sulit saya jalankan ketika saya jadi istri. Waktu belum kawin gampang sekali. Saudara-saudara, ibu-ibu harus berbuat baik seumur hidup kepada suamimu. Gampang, belum punya bocok. Begitu sudah punya suami, aduh ini rupanya kenapa saya harus kawin. Supaya kalau saya khotbah keluarga, saya mengalami. Benar gak sudah? Coba, saya dulu waktu belum menikah saya sudah khotbah dan seminar keluarga. Ketika saya seminar keluarga saya gampang ngomong, tapi dirasani. Ya tah, wong Agnes itu belum kawin. Nah, tapi ketika saya sudah menikah, saya mengajar Motherwise, sudah yang belum ikut Motherwise silahkan daftar. Ya, Selasa depan saya akan mulai dan saya akan mengajar. Sungguh sudah mengajari seorang wanita sesuai dengan harkat kodrat panggilannya. Dan ketika menyadari itu bahagia. Yang ketiga adalah saudara mau menjalankan hidup dengan benar bukan hanya dalam keuangan. Hidup bahagia dalam keluarga. Hidup sehat. Amin. Saudara hentuo cien. Tapi sakit terus. Ya apa, bolak-balik Singapura, bolak-balik China, bolak-balik luar negeri. Tapi bukan jalan-jalan. Check up, periksa, operasi, ini. One le. Ya, duitnya mungkin 7 turunan gak habis, tapi sukacitanya bisa habis loh saudara. Betul gak? Orang makan, sudah cuma melongo ngiler aja apa. Ini gak boleh, ini jangan. Nah, itu sebabnya hidup sehat di dunia dijanjikan juga oleh firman Tuhan. 3 Yohanes ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Tidak kebetulan saudara kesehatan dihubungkan dengan jiwa yang sehat. Dulu ada pepatah mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Di satu sisi betul kalau tubuh sudah sehat, jiwa juga bisa ikut happy. Tapi tidak semua orang tubuh sehat, jiwanya sehat. Mau bukti? Lihat orang gila yang lari-lari di jalan. Sehat sekali loh sudah. Enggak pakai baju, kehujanan, kepanasan, makan dari sampah. Enggak kena demam berdarah, enggak kena tifus. Enggak perlu vaksin-vaksin. Lari-lari terus, enggak ada tempat tidur, enggak pakai mantel. Sehat. Tapi apa jiwanya sehat? Tapi sudah firman Tuhan berkata, menjanjikan tubuh kita sehat, jiwa kita juga baik-baik. Amin. Kalau sudah mau sehat tubuhnya, jagalah hati ini. Amin. Hati cuma satu jaga. Jangan dimasuki kepahitan, benci, sebel, dendam, sirik, iri hati. Yang suka iri hati kadang-kadang ipar-ipar. Dia dapat berliannya lebih gede dari aku. Aku kok dulu kecil, aku kok rumahnya kecil. Nah itu loh saudara kalau orang tua itu kasih warisan. Aduh bikin gegeran. Ya, ini satu rumah 300 meter, yang ini 310 udah gegeran.
Kenapa dia 310, aku 300 meter. Kenapa dia daerah barat yang 1 meternya 20 juta, aku 1 meternya cuma 3 juta. Wah gegeran meneh. Padahal sudah dapat aja sudah alhamdulillah mestinya ya. Saya dulu gak dapat apa-apa, sudah semua mulai dari diri sendiri bersama dengan Tuhan. Ya, hidup sehat di dunia itu jaga hati dari kepahitan, jangan iri hati. Jangan khawatir, kesusahan sehari cukup sehari. Amin. Besok susah, cari Tuhan lagi saudara. Kita jalani lagi bersama dengan Tuhan. Lalu sudah hidup sehat di dunia menjaga keseimbangan hidup. Ada waktu makan, jangan lupa ada waktu tidak makan. Di dalam gereja dilarang makan, sudah ya. Saya minta nanti tolong dikasih catatan di sana. Sebab saya pernah melihat ibadah orang makan bakpao di sana. Tapi saya lihat itu bukan jemaat, jadi saya nggak berani tegur. Makan bakpao, habis itu makan siomay. Waduh mateng ini. Ada waktu makan, ada waktu tidak makan. Saudara masuk ibadah tidak boleh bawa lemper, titip semua di sana. Enak aja pendeta khotbah sudah ceplok. Minum sirup, enggak saudara air putih oke lah. Ada waktu makan, ada waktu enggak makan. Saudara kalau makan terus mati loh. Ya, jangan pikir saudara tidak makan mati, orang tidak makan ya bisa mati. Tapi kalau saudara makan terus mati juga. Hidup seimbang, ada waktu makan, ada waktu tidak makan, ada waktu istirahat. Amin. Ya, ada waktu olahraga. Dulu saya kalau bahas olahraga saya paling susah menjelaskannya sebab saya tidak olahraga. Tapi puji Tuhan seminggu ini saya olahraga saudara. Jadi saya bicara hari ini mantap. Wah ya. Tadi aja pagi-pagi saya bangun, habis itu berdoa, saya olahraga. Naik sepeda, ya umurnya kan sudah ABG, anak baru gocap. Ya, jadi nggak pakai olahraga yang berat-berat, tapi saya olahraga every day. 30 menit saudara, keringetan sudah oke lah. Ya. Jaga keseimbangan sudah kalau mau hidup sehat. Makan, ada waktu tidak makan saya berusaha makan paling malam jam 7, paling malam. Ya, tapi ada cheat day, Bu ayo Bu saya ulang tahun mateng. Makanya kalau ulang tahun lu traktirnya jangan malam-malam. Ada orang kawin juga susah. Hari Minggu juga susah. Gimana khotbah aja baru selesai jam 7 masih salam-salam. Ya pergi ya makan baru jam 8. Ya sudah hari-hari lain berusaha tidak makan setelah jam 7. Ada waktu makan tidak makan istirahat olahraga. Dan satu lagi jangan lupa sudah mau hidup sehat amin. Miliki banyak teman. Sudah gak ada teman itu loh. Aduh sepet hidup itu. Sudah mau ketawa sama siapa? Sudah kalau banyak teman tuh happy. Coba sudah kalau gak ada teman. Ininya ke bawah terus. Lama-lama apa? Umurnya 46 kayak 64. Ya, udah turun semua. Tapi sudah sering ketawa. Waduh umurnya 54 kayak 45 saudara. Amin. Teman itu membawa sukacita kalau sudah berteman, makan, jangan ngerasani orang, itu syaratnya. Ngomong-ngomong aja yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, udah perut kenyang, mulut sampai cuape, pulang, udah itu, udah awet muda itu saudara. Seminggu bisa 2 kali kayak begitu aja udah luar biasa. Di sini ada yang tidak punya teman? Ya, nanti saudara mati muda lu, mati tua soro lu. Kesepian, betul sudah? Miliki teman dan nikmati hidup, itu rahasia kesehatan. Yang keempat, yang terakhir saudara sudah hidup benar dalam keuangan, hidup bahagia dalam keluarga, hidup sehat di dunia, hidup melayani Tuhan. Amin. Itu kenikmatan yang luar biasa. Sampai malaikat di surga aja ada 1 orang diselamatkan bisa bersorak-sorai, berarti ada kenikmatan dong. Saudara yang belum melayani Tuhan, melayani. Apa ya Bu ya? Melayani sudah sesuai dengan panggilan, karunia roh, sesuai dengan talenta. Tidak semua harus kelihatan di mimbar. Sudah bisa di IT, bisa di sound system, bisa di ini lensa firman, ada bahasa Inggris.
Oh saya bisa bahasa Inggris Bu, saya lulusan Australia. Datang, Bu, saya nanti yang terjemahin. Waduh, welcome. Bu, saya bisa tolong kamera. Waduh, saya bisa doa syafaat, saya bisa besuk, saya bisa terbuka rumahnya untuk family cell. Banyak sekali Bapak Ibu pelayanan itu. Sesuai dengan panggilan, karunia roh, talenta. Paulus berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Jangan mandul saudara, berbuah hidupnya. Lakukanlah dengan rajin, sungguh-sungguh, segenap hati, tidak asal-asalan, dengan tekun. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, jika 4 hidup yang benar kita jalankan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam kesehatan, dan juga dalam pelayanan, hidup kita fulfilled. Hidup kita penuh, hidup kita akan mengalami overflowing fullness, kepenuhan yang berlimpah-limpah. Saya masuk bagian terakhir kesimpulan. Manakah urutan prioritas penting menurut Anda? Kerohanian, keluarga bahagia, pelayanan, kekayaan, kesehatan, persahabatan. Mana urutan yang sekarang saudara sedang jalani? Kalau urutannya salah, biarlah kita perbaiki. Supaya betul-betul secrets of abundant living menjadi bagian hidup kita dan kita menikmatinya sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.